Halo Sobat Ternak, kembali lagi bersama saya Suka Ternak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu hal yang banyak ditanyakan Sobat Ternak kepada saya. Baik itu di kolom komentar maupun lewat DM langsung, yaitu tentang mengapa ikan lele di dalam galon suka berantem atau saling serang satu sama lain, bahkan sampai ke arah kanibal. Nah, Sobat Ternak, jadi fenomena ini emang sering terjadi bukan hanya di budik galon, namun juga bisa terjadi di budik damber, kolam terpal, ataupun kolam bulat. Dan di sini akan kita bedah mengapa hal itu dapat terjadi dan bagaimana cara untuk mengantisipasinya. Jadi Sobat Ternak, pada dasarnya ikan lele itu termasuk ke dalam hewan pemakan segala. Nah, oleh sebab itu, bukan tidak mungkin dalam keadaan tertentu, ikan lele juga dapat memakan sesama atau biasa yang kita sebut kanibal. Dan di sini topik yang akan kita bahas mengenai ikan lele yang berantem atau saling serang satu sama lain adalah gejala awal daripada kanibal itu sendiri. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan ikan lele saling serang satu sama lain diantaranya 1. Ukuran yang tidak sama rata. Jadi Sobat Ternak, dalam budidaya ikan lele kita harus melakukan satu kegiatan rutin yaitu proses sortir. Mengapa demikian? Karena pertumbuhan ikan lele itu akan selalu tidak sama rata. Walaupun pada saat awal tebar bibit, semua ukuran ikan sama rata. Jadi ketika kita tidak melakukan kegiatan sortir, maka besar kemungkinan akan ada ikan yang memiliki ukuran paling besar dan akan ada ikan yang memiliki ukuran paling kecil. Nah, inilah salah satu faktor yang menyebabkan ikan saling serang bahkan menjadi kanibal. Karena ikan dengan ukuran besar akan menyerang ikan dengan ukuran kecil. Lalu yang kedua ialah kapasitas terlalu padat. Kapasitas yang terlalu padat juga dapat menyebabkan ikan menjadi saling serang dan terjadinya kanibal. Karena ketika kapasitas per galon itu terlalu padat, maka ikan akan terus saling bergesekan dan menyebabkan ruang gerak yang terbatas, yang dapat memicu ikan menjadi stres dan pada akhirnya ikan akan menjadi saling serang. Dan yang ketiga ialah pemberian pakan yang terlambat. Nah, Sobat Ternak, jadwal pemberian pakan dalam budidaya ikan lele itu harus benar-benar kita perhatikan karena ikan lele merupakan hewan yang mudah sekali merasa lapar. Jadi ketika kita buruk dalam hal manajemen pakan, maka besar kemungkinan itu dapat menimbulkan hal yang tidak kita inginkan, yaitu ikan menjadi saling serang dan kanibal. Nah Sobat Ternak, jadi kurang lebih apa yang sudah saya jelaskan tadi ialah hal-hal yang menyebabkan ikan menjadi saling serang atau bahkan timbulnya sifat kanibal. Jadi setelah kita mengetahui faktor yang menyebabkan ikan saling serang, maka selanjutnya hal yang perlu kita lakukan adalah mengantisipasi agar hal-hal tersebut tidak terjadi dengan cara Oke Sobat Ternak, jadi bagi Sobat Ternak semua, jikalau ada hal yang kurang dalam penyampaian saya, boleh ditambahkan di kolom komentar agar kita bisa saling belajar satu sama lain. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang akan kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Sobat Ternak, karena pada video kali ini kita sudah mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ikan menjadi kanibal atau saling serang satu sama lain, maka di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengantisipasi agar ikan tidak saling serang satu sama lain dan menjadi kanibal. Jadi tungguin terus video kita selanjutnya dan see you.